Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar masih di kelas 4, tema 1, yaitu di buku kalian yang akan kita pelajari ini adalah halaman 29. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Bacaan ini harus kalian baca dari awal sampai akhir. Nah, setelah kalian membaca bacaan ini, nanti kalian dituntut untuk menyelesaikan pertanyaan. Nah, di sini nih lebih kurang ada 5 pertanyaan. Nah, setelah itu dilanjut lagi pertanyaan yang kedua ini ada lebih kurang 6 pertanyaan. Nah, baiklah, kita langsung aja baca pertanyaan ini. Nah, baiklah, sebelum kakak mulai membacanya, ini kakak akan jelaskan dulu sedikit. Nah, di sini bacaan ini judulnya adalah Siap Menghadapi Musim Hujan. Nah, sedangkan paragrafnya ada berapa? Kita lihat di sini. Ini ada 1 paragrafnya, ini paragraf kedua, di sini paragraf ketiga. Jadi ada 3 paragraf dalam bacaannya. Nah, baiklah, kita baca aja langsung bacaan tersebut. Judulnya adalah Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, baiklah, ini ada latihannya. Latihan ini kita jawabnya berdasarkan bacaan tadi. Baiklah, kakak bacakan soal yang pertama. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nah, jawabnya adalah dari bacaan tersebut adalah melakukan kerja bakti. Untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jadi jawabnya untuk membersihkan selokan agar lingkungan tidak kebanjiran. Yaitu soal nomor 1, nomor 2. Kemudian soal nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jadi jawabnya iya. Mereka mengutamakan persatuan dan
persatuan dengan selalu mengadakan gotong royong. Nah, itulah untuk soal nomor 3. Nomor 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Nah, manfaat mengutamakan persatuan kesatuan itu banyak sekali. Jadi bisa kita jawab, lingkungan menjadi bersih, tidak terjadi banjir. Nah, sebenarnya mengutamakan persatuan ini manfaatnya juga untuk meningkatkan rasa silaturahmi atau meningkatkan rasa kemanusiaan. Karena dengan sikap persatuan kesatuan ini, silaturahmi dan yang kita lakukan ini akan menimbulkan rasa silaturahmi. Kenapa? Karena kita mengadakan kegiatan tersebut biasanya dengan bergotong royong, sehingga kita berkumpul, saling sapa, saling kenal. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian nomor 5, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, ini akan menyebabkan kampung tidak akan menjadi bersih, banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada menumbuhkan sikap mengutamakan persatuan kesatuan ini, tidak akan terjadinya yang namanya kegiatan gotong royong. Nah, sehingga kampung tidak akan menjadi bersih, banjir di mana-mana. Nah, kemudian ini ada lagi latihan. Tadi 5 sudah selesai, kita lanjutkan lagi, lebih kurang ada 6 lagi ini. Nah, sekarang nomor 1-nya perhatikan perintahnya. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu pada saat kamu melakukan diskusi tadi. Apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Nah, soal yang pertama, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Nah, biasanya keberagaman yang dimiliki oleh setiap kelompok, setiap manusia itu yang pertama warna rambut. Nah, kadang-kadang warna rambut itu pasti akan muncul. Jadi keberagamannya itu akan muncul warna rambut. Ada misalnya teman kalian warna rambutnya warna coklat, ada warna hitam, dan ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting. Nah, itu dia. Kemudian keberagaman yang kedua, tinggi badan. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Kemudian suku. Nah, suku ini antara lain juga menunjukkan keberagaman. Ada suku Batak, ada suku Padang. Nah, banyak sekali. Kemudian umur. Nah, umur ini juga menunjukkan keberagaman. Ada umurnya yang 11 tahun, ada yang 10 tahun, 9 tahun. Nah, pasti akan berbeda. Dan agama pasti akan berbeda juga, keberagaman. Ada yang agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jadi pasti akan muncul keberagaman seperti ini. Kemudian nomor 2, soalnya apakah ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, ini kalau warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain pasti akan berbeda. Baik dalam warna rambut, berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda tinggi badan. Ini akan berbeda. Jadi jawaban nomor 2 itu dia. Nah, kemudian nomor 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri fisik yang berbeda, tetapi harus bekerja sama? Nah, mengapa? Karena dengan bekerja sama, banyak manfaat yang kita dapat. Jadi banyak manfaat yang baik kita dapat. Contoh dengan bekerja sama itu
akan memudahkan pekerjaan sulit menjadi mudah, kemudian silaturahmi semakin bertambah, banyak kenal teman baru. Nah, itu salah satu manfaat. Nomor 4, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Nah, biasanya pendapat itu pasti akan berbeda. Nah, jadi setiap orang itu akan berbeda pendapatnya, jadi tidak akan sama. Jadi pendapat akan berbeda, pendapat akan berbeda. Oke, nomor 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Nah, biasanya tidak akan sama. Jadi jawabnya tidak sama. Ada yang menyampaikan pendapat itu dengan suara yang keras, ada yang dengan suara yang pelan, ada yang suaranya lembut. Nah, itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, jadi berbeda-beda. Nomor 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Nah, jawabnya pasti iya, karena dengan keberagaman membuat pekerjaan kelompok cepat selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.